Kita akan mulai sesi pagi hari ini. Saya akan membuka saja ya. Jadi saya tidak akan bicara, nanti ada tim yang akan menyiapkan semuanya. Oke. Ya, oke. Saudara, tujuannya hari ini adalah seperti ini ya. Saya mau sedikit kasih pembukaan aja lah gitu. Ini kita akan sesi ini dibuat adalah untuk apa? Untuk mempersiapkan setiap saudara, setiap kita yang mau terjun di dalam pelayanan yang namanya pendidikan, ya, yang namanya sekolah. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kalau arah ke depan, ya, yang namanya sekolah pendidikan itu tidak akan ada bentuk fisiknya seperti ini, ya, akan semakin berkurang. Begitu. Memang sekarang masih banyak ya. Tapi saya mau kasih informasi, saya ini sedang ditawarkan ada 26 sekolah yang akan ditutup. 26 sekolah secara fisik. Ya. Artinya kalau saudara mau buat di provinsimu, mau bikin, Pak, saya mau bikin sekolah, Pak, tolong dibantu. Lah orang 26 aja mau ditutup kok saudara mau buka, begitu ya. Nah, tapi apa yang kita bisa kerjakan? Kita bisa bikin sekolah-sekolah di rumah-rumah, di tempat-tempat apapun yang saudara bisa tembusi. Ya, saudara bisa sentuh. Karena buat saya gini ya, yang namanya sekolah itu adalah pelayanan yang paling enak semestinya. Sekolah itu adalah pelayanan yang bisa menembus semua lapisan. Kenapa? Karena dia sifatnya universal. Coba saudara buka gereja, pasti ditentang. Benar? Tapi kalau saudara buka sekolah, belum tentu. Ya, belum tentu saudara ditentang. Karena dia bisa masuk ke semua lapisan orang. Itu butuh yang namanya pendidikan. Nah, hari ini ya, memang sejujurnya kurang lah begitu ya. Tapi kita coba untuk apa? Kalau saudara nanti terbeban misalnya, Pak, saya punya halaman cukup luas gitu kan. Saya mau mengumpulkan anak-anak di sekeliling saya karena begitu pandemi banyak sekolah yang tutup, banyak sekolah yang online, banyak sekolah yang gak jelas sejujurnya. Ya, bahkan di kota besar ya, saya jumpai pada waktu yang namanya sekolah online itu masuk cuma sebulan sekali, itu kerjaannya cuma ngambil tugas dan ngumpulin tugas sebulan sekali. Itu di kota besar. Nah, saya nggak tahu yang di pelosok seperti apa, bisa jadi lebih parah, begitu kan? Ya, nah makanya kita nanti teman-teman tim saya sudah mempersiapkan untuk memperlengkapi saudara. Nah, di belakang ini saya lihat sebagian besar banyak guru-guru di sekolah kita. Saya juga heran tadi kenapa bisa masuk di kelas ini begitu ya. Cuman buat saya tidak ada yang kebetulan begitu ya. Artinya saya menantang saudara semua yang ada di tempat ini ya. Guru-guru yang ada duduk di belakang-belakang, ayo keluarkan sesuatu yang terbaik yang engkau bisa kerjakan buat pendidikan di Indonesia. Apapun, kasih ide terliarmu kepada saya. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa wujudkan sama-sama. Ya. Saya ini satu hari dapat visi dari Tuhan untuk bikin 1000 sekolah. 1000 sekolah bukan dalam bentuk bangunan seperti ini. Ya. Kenapa? Karena saya lihat begitu itu muncul di 1000 titik di Indonesia. Itu artinya kalau satu tempat ada 10 anak aja, berarti saya punya 10.000 pasukan di seluruh Indonesia. Amin. Yang bisa engkau sentuh, yang engkau bisa layani, yang engkau bisa muridkan, yang engkau bisa tanamkan nilai-nilai kebenaran. Amin. Ya. Nah, nanti sesi ini salah satunya untuk memperlengkapi engkau secara sederhana. Kalau engkau gak punya background pendidikan guru atau apapun, tapi engkau punya hati untuk masuk di dalam pelayanan yang seperti itu, kita akan coba perlengkapi secara sederhana. Oke? Siap menerima semuanya? Amin. Siap melakukan sesuatu buat generasi selanjutnya? Oke, silakan. Mana? Selamat pagi. Aduh, sudah sarapan kan ya? Selamat pagi. Oke, setiap saya bilang selamat pagi, semuanya bilang pagi. Bisa? Bisa. Oke, selamat pagi. Tapi kurang semangat. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke. Nah, selama pelajaran hari ini
Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ditya. Saya guru di sini. Kalau di total saya sudah mengajar di sini 12 tahun, tapi kalau digabung dengan di luar berarti total 15 tahun. Kenapa mengajar? Panjang ceritanya. Sejujurnya ini kecemplung ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang guru? Yang punya sekolah? Wah, oke. Atau yang berniat membuka sekolah seperti Pak Sugi bilang, langsung dapat ide, saya mau buka sekolah di rumah saya. Ada? Oke, saya harap setelah ini Bapak Ibu pulang dibekali dan dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang kita nggak usah ekspektasi yang besar, yang lebar, yang luas, yang bilang aduh nggak ada uangnya dan sebagainya. Pertama, lakukan dengan panggil dulu anak-anak di sekitar Bapak Ibu, lalu nanti mulai ya. Oke, seminar hari ini saya beri nama Teaching is a hard work. Iya, mari kita mengajar dari hati. Mengajar dari hati itu susah atau gampang? Gampang. Kalau kita mencintai pastinya ya. Kalau kita mencintai, kalau Bapak Ibu saya rasa pernah mencintai seseorang ya. Kalau mencintai seseorang itu rasanya yang gini, saya mau beliin dia ini. Dari yang gak ada uang pasti ada uangnya ya. Terus kalau misalnya, wah jauh sekali gitu ya. Mau ke rumahnya jauh sekali gak ada ongkos. Tapi pasti ada aja caranya gimana biar sampai ke rumah orang yang kita cintai, betul? Ya, mari kita buat mengajar itu seperti itu. Mengajar anak-anak itu sesuatu kesukaan kita, sesuatu yang datang dari hati kita, sesuatu yang benar-benar lahir dari hati kita. Amin. Oke, apa itu guru? Nah, saya coba cari. Guru itu adalah asal kata dari bahasa Sanskerta. Wah, kalau menurut bahasa Sanskerta, guru itu adalah mentor. Jadi ketika mendengar kata guru, mungkin adik dari Bapak Ibu sekalian di tempat ini mikirnya cuman guru itu mengajar. Ada yang punya pikiran hanya di situ saja? Saya rasa enggak ya. Apalagi Bapak Ibu guru sekalian di sini yang memang benar-benar guru. Mentor itu adalah membimbing dan mengasuh. Wah, berat ya ternyata ya jadi guru. Enggak cuman ngajar, mengasuh loh. Kalau Bapak Ibu tahu Neni ya, kerjanya dari yang gak bisa apa-apa, ngajarin sampai bisa ngomong, bisa makan sendiri. Itu namanya guru. Yang kedua adalah guide. Kita kalau datang ke tempat yang baru, biasanya kalau kita cukup berani mungkin kita tinggal langsung nyemplung aja ya. Nyasar ya udah gak peduli. Tapi kalau buat kita yang, saya mau bayar guide aja. Biar saya bisa kesini kesana gampang, jelas. Menunjukkan tempat sudah pasti kesana. Itu guru. Guru punya jalan. Guru tahu jalannya gimana ini anak bisa sampai ke destininya. Itu guru. Wah, ternyata dua hal yang tidak cukup mudah mungkin ya. Yang ketiga, expert tuh. Ahli di bidangnya. Seberapa dari kita merasa, Bapak Ibu sekalian yang guru terutama, merasa bahwa gini, saya ini ahli di bidangnya. Atau Bapak Ibu masih mentok di, kebetulan saya ini guru bahasa Inggris. Kadang saya juga merasa begini, bahasa Inggris saya pas-pasan. Saya gak ngerasa ahli di bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian ini yang memutuskan untuk menjadi guru adalah ahli di bidangnya masing-masing. Amin. Tapi seberapa dari kita aware dan sadar dengan itu semuanya? Mari kita masukkan, saya ahli di bidang anak-anak, saya ahli di bagian usia pendidikan usia dini, saya ahli untuk membuat ice breaking, saya ahli membuat lagu dan sebagainya. Sampai ketika Bapak Ibu terjun di kelas Bapak Ibu masing-masing, maka kelas Bapak Ibu menjadi lebih hidup pastinya. Counselor. Kalau saya coba cari, arti kata counselor itu adalah orang yang mengajari tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi nanti Bapak Ibu yang
hari ini mulai berniat untuk oke, saya mau jadi guru. Tolong jangan berhenti hanya dengan mengajar akademis. Tapi mari ajari anak-anak dengan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu di Mahanaim, kita orang Kristen, nilai-nilai kehidupan ada di mana? Di Alkitab. Seberapa dari Bapak Ibu dan saya juga mulai menanamkan nilai itu di anak-anak. Apa kita hanya berhenti dari 1 tambah 1 sama dengan 2? Padahal di Alkitab 1 tambah 1 bisa jadi 5, 10, 100, jutaan. Wah iya betul. Mari kita tanamkan nilai lebih ketika kita mengajar anak-anak. Jangan diberhenti di warna, tambah-tambahan, shapes. Kasih nilai lebih. Mari jadi guru yang bukan cuman lihat kelebihan, tapi lihat kekurangan dan bantu anak-anak kita. Di Alkitab dikatakan di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 bahwa kita semua ini berharga di matanya Tuhan. Bahkan anak-anak yang kita ajar atau yang akan kita ajar nanti, mereka semua sangat berharga di mata Tuhan. Apa itu sekolah? Apa itu pengajaran? Semuanya balik lagi. Start with God. Mari kita mulai dengan Tuhan. The first step in learning is bowing down to God. Takut akan Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan. Mari kita ajar anak-anak kita, siapapun nanti yang Bapak Ibu temui, mari ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mencintai pekerjaan Bapak Ibu, ketemu macam-macam anak-anak, maka akan ada 1001 jalan untuk kita bisa mengajar mereka, mencari cara gimana caranya sampai mereka tertarik pengajaran kita, mereka menangkap pengajaran yang kita ajarkan. Bapak Ibu sekarang ini yang mengajar terutama, Bapak Ibu itu sedang mengajar anak-anak generasi Z dan Alpha. Generasi baby boomer itu yang lahir di tahun 1946, 1964. Ada di sini yang lahir di tahun itu? Ibu adalah generasi baby boomer. Hari itu banyak anak banyak rezeki gitu. Makanya dibilang baby boomer. Lalu di bawahnya ada generasi X lahir di 1965 sampai 1976. Ini cenderung individualis, luas, skeptis, idealis ya. Terhadap wewenang, harapannya tinggi akan pekerjaan. Ada yang lahir di tahun itu? Iya. Wah, Ibu temannya banyak berarti ya. Generasi milenial 1977 sampai 1995 banyak nih pasti. Iya. PD, wah bener ya mamanya PD ya. Oh PD banget. PD berorientasi terhadap kesuksesan, pokoknya mikirnya sukses. Lalu sangat toleran kelebihannya, kompetitif dan haus akan perhatian katanya. Oke, nah ini yang sedang kita hadapi sekarang. Anak-anak generasi Z yang lahir di 1996 sampai 2010. Ada di sini yang lahir di tahun itu? Wah banyak ya. Pak Sugi, oh masa Pak? Menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Nah yang baru ini usianya baru 10 tahun ke bawah ya, 11 tahun ke bawah. Next Mam, generasi Alpha namanya, yang Bapak Ibu sudah mengajar TK, SD nih ya terutama ya. Generasi Alpha itu adalah generasi yang melek teknologi, sangat melek dari Z sebenarnya. Kalau generasi Alpha itu they are born with that. Mereka lahir dengan itu. Anak saya umur 5 tahun, umur 2 tahun sudah bisa install game. Itu gak ada yang ngajarin. Tiba-tiba handphone saya penuh dengan game. Gak ada yang ngajarin. Mereka akrab dengan semua yang instan. Nah, karena mereka akrab dengan sesuatu yang instan, maka orang tua atau bapak ibu guru itu wajib untuk menekankan pentingnya proses. Ini yang mereka gak punya. Mereka mikirnya harus cepet.
bagian kita ketika kita mendampingi, ingatkan proses itu penting. Proses ya nak, proses bukan hasil, tapi proses. Hasilnya mau salah, mau bener, mau gagal, proses. Lalu generasi ini suka bersosialisasi, sangat suka. Namun kurang suka berbagi, egosentris. Lebih mikirin it's all about me. Aku. Nah, orang tua, pendidik, pengajar wajib mengajarkan konsepnya bersyukur. Wah, mereka mungkin dapetin sesuatu dengan gampang gitu ya. Kalau dulu anak saya bilang ini, mama naik pesawat aja. Ngapain naik pesawat? Iya, nanti kita terbang, terus kita ketemu Tuhan Yesus, minta adik gitu katanya. Sesimpel itu pikiran dia, pikir oh naik pesawat aja kalau mau ketemu Tuhan gitu. Mengajarkan konsep bersyukur, memberi contoh keterlibatan dalam bersosialisasi. Kelebihan lainnya mudah beradaptasi, tapi sehingga kurang konsisten. Jadi di mana-mana ya, sana oke, sini oke gitu, kesannya jadi kok iya di sana iya, sini iya gitu ya. Maka kita harus mulai untuk ayo konsisten, fokus. PR-nya gitu ya. Tidak menyukai aturan baku. Jadi kalau udah yang dikasih, oke, rules number 1, A, B, C, D. Pasti, why? Kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Maka kita sebagai pendidik wajib untuk mengingatkan pentingnya disiplin. Dan bersahabat dengan itu. Tapi jangan pakai kata menyuruh. Bersih ini ya, jangan dengan kata perintah. Nah, teknologi itu adalah kebutuhan mendasar. Nah, kalau kita yang menghadapi ini, mohon dimengerti bagian yang ini. Ini kebutuhan mereka. Gak apa-apa, pakai deal. Misalnya, boleh main ya, tapi hanya 1 jam. Boleh main ya, weekend aja ya, gitu. Pakai deal, tetap izinkan mereka, tapi batasi. Generasi yang jauh lebih cerdas, jelas. Siapa di sini yang punya anak dan anaknya jauh lebih mengerti teknologi? Ada banyak ya. Bagian kita mengarahkan. Anak saya itu lagi suka main Roblox. Mau gak mau saya harus ikutan main walaupun saya gak suka main. Gak ngerti sama sekali sebenarnya. Tapi kita orang tua jangan mau bukan dibutakan, maksudnya jangan mau gini, itu bukan saya. Kalau Bapak Ibu gak turun ke dalamnya, maka kita akan terlindas oleh perkembangan, terutama kita guru-guru. Jangan stop, enggak, aku gak ngerti teknologi. Belajar. Seperti Ibu tadi, kalau lihat ya, dia gak berhenti belajar. Dia baca buku, dia cari tahu. Jangan stop, enggak, saya gak ngerti teknologi, titik. Kamu aja, no. Kita gak akan bisa mengerti kelebihan dan kekurangan anak kita nantinya. Kalau kita aja gak belajar, gimana kita mau minta anak kita buat belajar? Mudah terpapar hal-hal yang negatif. Ya, tahu-tahu ntar bilang, mama beli ini di Shopee aja gitu ya. Atau apalah, banyak sekali karena iklan di mana-mana. Next, Mam. Ya, ini gaya belajar mereka. Mereka sangat suka audio visual. Nah, jadi jangan buku gitu ya. Baca. Ini gak akan masuk Bapak Ibu. Pakai semuanya. Pakai YouTube, bikin video, buat mereka bikin TikTok, Reels, Instagram atau apalah, itu lebih menarik. Tapi kalau saya kurang tahu untuk kendala guru-guru yang mungkin di daerah yang mungkin sinyal aja nggak bagus atau bagaimana. Tapi nggak ada kan ya, semuanya oke ya, bisa kan ya. Oke, bergantung pada teknologi. Ada yang bermasalah di sini dengan signal dengan Papua. Kita tetap bisa belajar dengan cara yang berbeda. Nah, nanti kita belajar itu. Ini generasi Z, ciri-ciri mereka sukanya yang konkret. Instan tadi ya, konkret. Kritis saat mengumpulkan pendapat. Nah, jadi kalau ketemu sama anak-anak yang kritis, jangan terganggu. Itu cara mereka berpikir. Mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor karena membuat mereka semuanya bisa diakses dari YouTube. Nyari ini, oh ya belajar aja sendiri gitu. Jangan terganggu sama hal ini, tapi jangan stop, terus belajar. Gemar berinovasi. Ya, anak-anak sekarang karena mungkin banyak pengetahuannya ya,
mereka belajar dari internet, lihat dari YouTube dan sebagainya, maka banyak sekali yang mereka dapat. Next, Mom. Oke, nah untuk kelas manajemen, Bapak Ibu yang sudah punya sekolah atau sedang mengajar, pastikan ketika Bapak Ibu membuka hari untuk mengajar, pastikan kegiatan itu menarik. Tolong diklik, Mam. Cara membuka seperti sapaan. Ya, ini ada taksonomi Bloom. Jadi kita itu jangan berhenti di ranah mencari pengetahuan, menghafal. Next, Mam. Menghafal itu adalah yang paling rendah. Jadi untuk kita guru-guru yang masih ujungnya ngajarin anak menghafal, itu adalah ranah pengajaran paling rendah. Ini dari taksonomi Bloom. Bloom ini adalah seorang psikolog, berhasil, sukses, dan semua dan evaluasinya ini dipakai banyak sekolah. Jadi ranah yang tertinggi itu adalah ranah mencipta. Jadi ketika kita ngajarin anak hafal ya, hafal ya, hafal ya. Ingat, itu adalah yang paling rendah. Habis menghafal, suruh mereka mengerti, memahami, lalu mengaplikasikan. Setelah mengaplikasikan, mereka menganalisis, mencari tahu rugi, untung, bagus, baik, kebaikan, kekurangan. Lalu mengevaluasi, oh baiknya saya begini, sampai ujungnya dia bisa menghasilkan sesuatu. Itu adalah harusnya ranah pengajaran yang baik untuk anak-anak. Jadi jangan biarkan mereka hanya menghafal. Ingat, itu sudah yang di ranah paling rendah, sudah lewat masanya. Oke.